Sudah tahu kan kalau menurunkan berat badan tidak cukup bila hanya mengandalkan diet dan istirahat yang cukup saja. Sejatinya, program menurunkan berat badan harus dibarengi dengan olahraga yang rutin. Olahraga mampu membakar kalori dan memangkas lemak-lemak tubuh, sehingga bobot tubuh akan berkurang. Dari banyaknya jenis olahraga, kamu bisa mencoba olahraga lari untuk membantu menurunkan berat badan. Olahraga ini disebut-sebut efektif untuk menurunkan bobot dan meningkatkan kebugaran tubuh. Lantas, bagaimana sih cara menurunkan berat badan dengan lari? Jangan meragukan keistimewaan lari bagi kesehatan tubuh. Menurut studi yang dipublikasikan Health Promotion Journal of Australia, berlari secara rutin dikaitkan dengan penurunan berat badan dan mendukung pemeliharaan berat badan yang sehat. Hal yang perlu diingat, manfaat di atas didapat bukan dari sembarang lari saja. Sebanyak 4.720 objek penelitian di atas rutin berlari sejauh 20-40 km tiap minggunya yang dibagi menjadi 2-5 sesi lari. Singkat kata, jangan berharap bobot tubuh akan berkurang bila kamu hanya berlari seenaknya saja. Terdapat beragam jenis lari dengan tujuan dan manfaatnya tersendiri. Nah, berikut ini jenis lari dan cara yang bisa kamu coba bila ingin menurunkan berat badan dengan berlari. Yang pertama ada lari dasar. Lari dasar atau basic running adalah jenis yang bisa kamu pilih bila ingin menurunkan berat badan dengan berlari. Lari pendek hingga sedang ini berjarak sekitar 10 km dan dilakukan dengan kecepatan alami. Yang kedua ada lari jauh. Cara menurunkan berat badan dengan berlari bisa dengan memilih jenis lari ini. Lari jauh atau long run berjarak 15 hingga 20 km dan dilakukan dengan kecepatan yang stabil atau sama. Lari jenis ini membantu meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Yang ketiga ada lari interval. Lari interval atau interval running adalah lari pendek dan intens yang diulang beberapa kali dengan jeda singkat di antaranya. Misalnya, lari 5 kali 600 meter dengan jogging ringan 400 meter di antara setiap interval. Lari ini melatih kekuatan dan kecepatan lari sambil meningkatkan stamina. Rumus menurunkan berat badan simpel kok. Kalori yang dibakar harus lebih banyak ketimbang kalori yang dikonsumsi. Nah, menurut penelitian, olahraga berlari dapat membakar lebih banyak kalori dibandingkan dengan kebanyakan olahraga lainnya. Olahraga ini membutuhkan berbagai otot untuk saling bekerja keras secara bersama-sama. Terdapat sebuah penelitian yang membandingkan keefektifan berlari dengan berjalan kaki dalam membakar kalori. Studinya yang melibatkan 12 pria dan 12 wanita ini membandingkan berapa banyak kalori yang terbakar selama berjalan dan berlari sejauh 1.600 meter. Lantas, bagaimana hasilnya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata berlari 1.600 meter di treadmill membakar 33 kalori lebih banyak daripada berjalan kaki. Sementara itu, berlari 1.600 meter di lintasan membakar 35 kalori lebih banyak daripada berjalan kaki. Mungkin kamu menganggap kalau 33-35 kalori tidak seberapa untuk menurunkan berat badan. Namun, bila jaraknya ditambah menjadi 16 km, artinya tubuh membakar 330-350 kalori lebih banyak daripada berjalan kaki dalam jarak yang sama. Kesimpulannya, berlari menjadi pilihan olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Alasannya, olahraga ini membakar lebih banyak kalori daripada olahraga alternatif lainnya. Nah, agar olahraga lari Anda bisa konsisten, berikut ini tips agar Anda tidak mudah lelah saat lari. Dilansir dari beberapa sumber, ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan agar tidak mudah lelah ketika baru mulai berolahraga lari. Pertama, pakaian dan sepatu lari yang nyaman. Meski tidak membutuhkan banyak perlengkapan, Anda tetap perlu memastikan bahwa pakaian yang digunakan adalah pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Selain itu, pastikan juga untuk menggunakan kaos kaki dan sepatu lari yang pas dan nyaman. Pasalnya, sepatu lari yang salah sering menjadi penyebab utama cedera atau nyeri pada kaki ketika memulai olahraga lari. Jika kondisi ini terjadi, motivasi olahraga pun akan turun, apalagi jika Anda baru memulai olahraga lari. Biasanya, sepatu lari memiliki karakter midsole yang semakin tipis di bagian depan dan semakin tebal ke belakang. Bagi fun runner, lebih baik memilih midsole yang lebih tebal untuk memberi support lebih besar dan membuat lari lebih nyaman. Yang kedua, buat rencana latihan lari. Membuat rencana latihan juga bisa menjadi salah satu tips yang bisa Anda terapkan. Anda bisa mulai membuat rencana lari mulai dari perkiraan jarak tempuh, durasi, ritme dan frekuensi, hingga asupan makanan sebelum maupun sesudah olahraga. Seringkali seseorang langsung melakukan lari jarak jauh tanpa memperhatikan kemampuan dan kondisi tubuh, sehingga dapat menyebabkan cedera berkepanjangan.
Oleh karena itu, pastikan untuk mengatur rencana latihan dengan baik. Pelari pemula disarankan untuk memulai dengan lari ringan terlebih dahulu. Cobalah mulai dengan berlari minimal 3-4 kali seminggu, atau jika Anda sibuk bekerja, cobalah dengan 1 hingga 2 kali dengan durasi awal 10-15 menit. Jika Anda sudah mulai bisa berlari secara rutin, bisa tingkatkan durasi latihan secara bertahap untuk membangun kekuatan tubuh. Selain itu, pastikan juga tubuh memiliki waktu jeda untuk beristirahat dengan cukup, misal 2 hari sekali. Untuk mendapatkan hasil optimal, Anda tidak perlu terburu-buru meningkatkan target lari, namun lakukan secara konsisten. Yang ketiga, pahami kondisi tubuh. Orang yang paling mengenal kondisi tubuh Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi coba pahami kondisi tubuh dengan tepat. Jika Anda merasa tidak siap untuk berlari, cobalah mulai dengan berjalan. Setelah berjalan untuk waktu yang ditentukan menjadi mudah, cobalah untuk bergantian antara berlari dan berjalan. Hal ini dilakukan untuk menemukan kecepatan yang nyaman dan berkelanjutan yang terasa menyenangkan. Pastikan juga untuk segera berhenti jika Anda mulai merasa sakit. Yang keempat, lakukan pemanasan sebelum berlari. Banyak pelari yang seringkali mengabaikan pemanasan hingga akhirnya menyebabkan cedera saat berlari. Pemanasan sebelum berlari penting dilakukan untuk mempersiapkan otot tubuh sebelum berlari, sehingga Anda bisa berolahraga dengan maksimal hingga mencegah risiko cedera. Hindari lari tanpa pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan bisa dilakukan dengan beberapa peregangan dinamis dan latihan aerobik intensitas rendah selama 5-15 menit sebelum berlari. Selain pemanasan, pastikan juga untuk melakukan pendinginan dengan berjalan kaki setelah Anda selesai olahraga lari. Kelima, menyesuaikan waktu bukan jarak. Selama beberapa minggu pertama berlari, fokuslah pada jumlah waktu berlari, berjalan atau jogging, dan hindari untuk memikirkan berapa jarak yang berhasil Anda tempuh. Tetapkan target 20-30 menit. Setelah berhasil berlari selama seluruh durasi, barulah coba meningkatkan waktu. Sebagai pelari pemula, melihat jarak dalam beberapa minggu pertama pasti akan mengecewakan. Setelah Anda berhasil menyelesaikan 45 menit dengan kecepatan yang diinginkan, barulah Anda bisa mulai menargetkan berapa meter jarak yang ingin Anda capai dan terus tingkatkan jarak yang akan ditempuh. Keenam, mulai dengan berjalan. Bagi pelari pemula, Anda tidak perlu memaksakan diri dengan langsung berlari, karena ini justru akan membuat Anda lebih mudah cepat lelah. Anda bisa mulai olahraga ini dengan berjalan sebagai bagian persiapan tubuh sebelum berlari. Berlari dengan kecepatan maksimal di awal waktu justru membuat tubuh lebih mudah terasa lelah, hingga akhirnya menyebabkan kecepatan semakin menurun. Oleh karena itu, Anda bisa mulai dengan berjalan terlebih dahulu, kemudian perlahan mempercepat tempo lari. Berikan jeda setiap beberapa menit sekali dan masukkan sesi berjalan di tengah-tengahnya untuk mengatur tempo sesuai jarak tempuh. Ketujuh, lari perlahan dengan langkah kecil. Lari perlahan dengan langkah kecil juga bisa menjadi tips lari tahan lama yang bisa Anda terapkan. Hal ini karena lari cepat dapat membuat asupan oksigen dan kadar laktat dalam darah meningkat dalam waktu singkat sehingga menyebabkan tubuh gampang lelah. Oleh karena itu, agar tidak cepat lelah, cobalah lari perlahan dan santai. Gunakan langkah-langkah pendek agar tidak terlalu menguras energi. Kedelapan, atur pernafasan. Agar Anda tidak cepat lelah saat olahraga lari, pastikan untuk mengatur pernafasan dengan baik. Dengan cara bernafas yang baik, Anda bisa menjaga performa lari. Selaraskan langkah kaki Anda dengan ritme pernafasan dan jangan terlalu memaksa berlari kencang hingga membuat pernafasan tak terkendali. Anda juga dianjurkan menarik nafas melalui hidung dengan cara menarik nafas dalam-dalam selama 2 hitungan, kemudian buang nafas melalui hidung selama 2 hitungan. Kesembilan, memperhatikan teknik berlari. Ada beberapa teknik yang bisa Anda perhatikan agar tidak mudah lelah saat berlari. Berikut ini beberapa teknik yang bisa Anda lakukan. Penempatan kaki, pastikan kaki saat menyentuh tanah di antara kaki tengah dan depan. Gerakan lengan, pastikan untuk tetap santai saat mengayun lengan. Postur, pastikan untuk menjaga inti tubuh yang kuat. Jika Anda menerapkan teknik tersebut dengan nyaman dan tidak terjadi masalah, maka Anda boleh meningkatkan rute dan waktu berlari. Kesepuluh, lari sambil mendengarkan musik. Agar stamina lebih terjaga, Anda bisa merilekskan tubuh dengan mendengarkan musik. Berlari dengan mendengarkan musik dapat membuat Anda lebih nyaman dan tidak mudah lelah, sehingga waktu berlari pun jadi lebih tahan lama. Musik yang disarankan didengarkan ketika berlari adalah lagu upbeat favorit Anda. Disarankan untuk mendengarkan dengan tempo 120 hingga 140 ketukan per menit, sehingga dapat membantu Anda tetap bersemangat dan termotivasi saat berlari.
Pada akhirnya, berlari bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan perjalanan untuk melatih ketahanan tubuh dan kekuatan mental. Setiap langkah yang diayunkan mengajarkan tentang disiplin, kesabaran, dan konsistensi dalam menghadapi tantangan. Dengan menjadikan berlari sebagai kebiasaan, kita tidak hanya menjaga kesehatan jasmani, tetapi juga menemukan ruang untuk mengenal diri sendiri dan membangun semangat hidup yang lebih seimbang. Informasi dalam video ini bersifat edukatif dan bukan pengganti saran tenaga medis. Untuk kondisi kesehatan tertentu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten kesehatan lainnya. Salam sehat untuk kita semua.